Hai guys, perkenalkan nama saya Fitbilda Safira. Saya adalah Jamena Sumi. NPM saya 2240704010. NPM saya 22407027. Kami dari S1 Kebidanan. Ini kami akan melakukan wawancara kepada Bidan Yuliana mengenai undang-undang terbaru nomor 17 tahun 2023 tentang undang-undang kesehatan. Selamat menyaksikan. Permisi Bu, kami mahasiswa S1 Kebidanan. Jadi di sini kami ingin melakukan wawancara kepada Ibu mengenai peraturan perundang-undangan yang terbaru, yang Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan. Jadi kita langsung saja ya Ibu. Sebelumnya boleh perkenalkan diri Ibu terlebih dahulu. Nama saya Yuliana. Saya juga sementara masih dalam proses melanjutkan pendidikan di Institut Ilmu Kesehatan Strada Indonesia. Kita sama-sama masih mahasiswa kayak gitu. Saya di sini sama ibu sudah hampir 8 tahun bekerja sama ibu. Sebelumnya saya pernah bekerja di Sulawesi Selatan di Tanah Toraja. Karena ikut suami jadi saya pindah ke sana. Kita masuk ke pertanyaannya ya Bu ya. Jadi kan Ibu baru-baru ini kan muncul perundang-undangan yang tentang kesehatan, yaitu Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 yang disahkan itu kemarin tanggal 8 Agustus 2023. Dan ada beberapa perundang-undangan kesehatan yang dinyatakan itu tidak berlaku, yang disebutkan pada pasal 454 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023. Salah satu contohnya itu Undang-Undang Nomor 4 tahun 2019 tentang kebidanan. Nah, apakah di klinik kebidanan Ibu ini sudah menggunakan Undang-Undang Kesehatan yang terbaru, yaitu Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 tahun 2023? Untuk sementara mungkin belum kita sosialisasikan ya, karena kita masih memegang undang-undang yang lama. Ya kita berusaha untuk mengikuti undang-undang yang baru, tapi untuk langkah-langkah selanjutnya itu mungkin belum terlalu kita jalankan secara maksimal gitu. Ya kita berusaha untuk mengikuti setiap perundang-undangannya. Kita lanjut ke pertanyaan kedua nih Ibu. Di Undang-Undang Terbaru Nomor 17 tahun 2023 dijelaskan pasal 89 sampai 92 paraf 2 tentang penanggulangan penyakit menular. Nah, apakah pasal tersebut juga dimuat pada undang-undang sebelumnya, dan apakah pada praktik ini telah menerapkan pasal tersebut pada profesi yang Ibu jalani sekarang? Untuk sementara kita masih menjalankan kayak prosedur perundang-undangan yang lama, karena kita belum ada sosialisasi untuk undang-undang yang baru untuk penyakit menular kayak gitu. Ya kayak kita kebidanan kan kita triasenya 3 ya, triase HIV, sifilis sama HIV. Untuk memang pasien yang terdiagnosa salah satu dari triase ini ya pasti kita rujuk ke rumah sakit kalau ada data tentang evidence. Ibu, kita lanjut ke pertanyaan nomor 3 yang berikutnya. Selanjutnya itu pada bagian kesehatan reproduksi tentang upaya kesehatan reproduksi pada masa prakonsepsi, masa kehamilan, persalinan dan pasca persalinan, serta pengaturan kehamilan, pelayanan prakonsepsi, kesehatan seksual dan kesehatan sistem reproduksi. Apakah pelayanan tersebut sudah diterapkan pada klinik Ibu? Ya, kita pelayan-pelayan itu sudah kita mulai, kita sudah dari dulu sudah melakukan itu. Kita contohnya ada yang mau program untuk hamil ya, kita bantu dengan cara konseling dari awal sampai bayinya lahir. Kita arahkan ibunya untuk imunisasi anak selanjutnya seperti itu. Bu, kita lanjut ya Ibu ya. Bagaimana menurut Ibu tentang penerapan etika dan profesionalitas dalam kebidanan? Menurut saya etika dan profesionalitas kebidanan itu memang sangat penting sebagai kita seorang bidan. Kita harus menjalankan etika profesi yang kita sudah pernah pelajari, bagaimana kita menghadapi pasien, bagaimana pasien itu berbeda-beda, bagaimana kita menghadapi setiap sikap daripada
Contohnya kita memberikan konseling, respon daripada pasien itu kan berbeda-beda, tidak sama semua. Jadi kita sebagai bidan harus memahami bagaimana ketika kita menghadapi setiap perseorangan pasien-pasien kita. Ini pertanyaan terakhir Ibu, bagaimana jika bidan dalam memberikan asuhan kebidanan itu mengalami kesalahan? Nah, menurut Ibu itu bagaimana apa langkah-langkah bidan yang diambil untuk Contohnya seperti apa? misalnya pada saat melakukan suntik KB, mungkin pada saat melakukan itu ada keliru. Oh ya, sebagai bidan kita dalam memberikan pelayanan memang harus sesuai dengan SOP ya. Kita harus memperhatikan ilmu yang kita dapat, kita harus terapkan seperti itu. Contohnya KB, penyuntikan KB kita dari awal kita harus anamnesis pasiennya bagaimana, terus kemudian dalam kita penyuntikan kita harus memberikan aba-aba. Seperti kami di sini SPB, kita harus meminta izin dulu sama pasiennya. Permisi ibu, saya akan menyuntik ibu dengan suntikan ini, dengan merek ini ya. Misalnya seperti itu, permisi kita buka, kita suntikan. Jika dalam pelayanan kita membuat suatu kesalahan sedikit, ya kita berusaha untuk mungkin pada saat kita menyuntik salah, kita feedback dengan pasiennya, mohon maaf ibu, siapa tahu nanti sampai di rumah suntikannya agak merah atau sakit, mohon dikompres. Kalau obat kompresannya tidak berfungsi, maksudnya tidak masih sakit, silakan kembali ke tempat kami akan memberikan pengobatan. Kita harus memberikan feedback sama pasien kita. Jangan sampai pasien merasa saya datang kok, saya tidak diharapkan, bagaimana kalau ada apa-apa. Semua pelayanan kami di sini seperti imunisasi, KB, kalau ada apa-apa silakan menelpon. Seperti itu. Ibu habis melahirkan pos nifas, pulang ke rumah, silakan kalau ada apa-apa telepon ke kami. Ada yang mau ditanyakan silakan konsultasikan, seperti itu. Supaya pasien merasa puas dengan pelayanannya kita dan tidak bingung. Kan biasanya kalau kita memberikan pelayanan, bidannya nggak mengarahkan nanti bagaimana kalau ada apa-apa di rumah. Kita mengarahkan nanti kalau ada apa-apa, ada yang mau ditanyakan, ada yang mau dikonsultasikan, silakan kita melayani. Mungkin itu saja yang kami tanyakan Ibu. Mungkin itu yang bisa kami tanyakan Ibu. Terima Ya, kasih. sama-sama. Semoga lancar pendidikannya bisa selesai tepat waktu. Terima kasih. Iya, sama-sama. Oke guys, mungkin itu saja video wawancara kami kepada Bidan Yuliana. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Bye bye. Bye bye. See you the next project. Dadah.